Bagi-bagi ambiar geger. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat pagi Indonesia. Gak berasa udah hari Jumat lagi. Hari Jumat ya. Udah weekend lagi. Udah weekend lagi. Sobat Ambiar, hari Jumat cuacanya cerah. Mari awali dengan bismillah supaya nggak salah arah. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bukan hanya hari Jumat ya. Setiap hari, kita sapa bener. perintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar. Langsung aja yuk bintang tamu yuk. Ada bintang tamunya hari ini. Bintang tamunya tuh hari ini tuh kita. Gak onot. Enggak, ini lagi gitu. Tahu nggak bintang tamu hari ini? Aku kasih tahu buat kalian ya. Bintang tamunya kita datangkan langsung dari Mesir, guys. Wow. Terbang Aku dari tahu. Mesir untuk kita. Aku tahu. Nancy Kenapa? Ajram kan? Ya bukan. Itu kan udah bulan lalu konser di sini. Oh iya. Ini beda lagi nih Ini Sobat keluarga Ambiar ya. bahagia yang sekarang tinggal di Mesir. Tapi ini ya, di Mesir. inspirasinya buat ibu-ibu yang sekarang lagi nyetrika, lagi masak, lagi nyuci, Betul. ngurus anak Saya tuh segala ngefans macam. sekali loh sama beliaunya ini. Bener. Cara memberikan arahan. Salah satu ustazah? Iya, Masih muda? bisa jadi. Anaknya 3? Salah. Tidak. Oh, iya. Tidak. Anaknya 4? Iya. Iya. Tidak. Suaminya 1? Iya, cuma satu ya. Kan tak pertanyaan. Betul. Iya. Cantik? Ya. Iya. Masih muda? Ya. Ustazah? Ya. Oke, langsung aja kita panggil. Ustazah Oki Setiana Dewi dan ketiga anaknya. Oh, 3. Sulaiman. Anak ketiga bener aku. Apa kabar saya? Ganteng. Kau Mariam. Hai, apa kabar? Ini Hadijah ya. Bener aku anaknya 3. Ustazah tadi aku Halo. disalahin. Katanya anaknya 4 padahal. Anakku 4. Yang satu 4. ketiduran gak bangun-bangun. Oh bener, oh iya. Anaknya 4 ya. Halo. Apa kabar sehat? Baik, Assalamualaikum alhamdulillah. Ustazah, terima kasih banyak loh mampir ke sini. Datang jauh-jauh dari Mesir khusus pagi-pagi ambiar. Iya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Sulaiman gak ikut? Ini Sulaiman. Oh, udah ganti nama. Emang dari dulu namanya Sulaiman. Assalamualaikum. Kesel banget pagi-pagi. Oh, Ibrahim yang gak ikut ya? Iya, ketiduran syutingnya kepagian katanya. Oh, kebagian gak apa-apa. Ya udah kita pulang dulu, nanti kita syuting lagi jam 1 mau? Yuk. Brownies dong kalau jam 1. Sebelumnya kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Ustazah Oki dan anak-anaknya menyempatkan waktunya datang ke sini. Mariam, di Mesir udah berapa lama sih? Hampir setahun. Hampir setahun. Oh, hampir Ustazah mau nanya, mana yang lebih repot? Mengurus 4 orang anak di Mesir atau kuliah S3 di Mesir? Mana yang repot? Aku bukan kuliah S3, aku ulang lagi dari S1. S3-nya kan udah di Indonesia. Ulang lagi? Masya Iya. Allah, luar biasa. Oke, Karena beda ya cara-caranya semuanya ya. Betul, Ada cara-caranya berbeda ya. Oke, so mana yang lebih repot? Kuliah lagi di Mesir atau ngurus 4 orang anak di Mesir? nggak repot, enjoy aja tuh dua-duanya. Oh, nggak repot, enjoy Ya, aja. iya. Semoga Bawa ibu enjoy. yang menyaksikan juga sekarang merasakan hal yang sama. Nggak ada yang repot, enjoy aja. Enjoy aja. Sekarang Dewi, ini dia. Silakan. Yuk. Gak berasa setahun ya? Iya. Kayaknya terakhir waktu itu kesini datang masih mau cerita tentang rencananya kan? Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Berlalu setahun, Ustazah alhamdulillah. Oki Setiana Dewi, setahun di sana gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah. Kalau di Indonesia kan memberi ya, maksudnya kan Oki ceramah, Oki memberi, mengajar gitu. Tapi di Mesir Oki mendapatkan. Jadi Ilmu Oki selalu baru. mengatakan bahwa Mesir adalah tempat menuntut ilmu, Indonesia adalah tempat mengabdi gitu. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan di Mesir sangat sederhana. Sederhana banget. Jadi ya seneng gitu, bisa jalan kaki, bisa naik angkot, bisa ke Oh, ada taman-taman. angkot di sana ya? Iya, naik Oh ada angkot? Angkotnya Kendaraan kayak gandul apa gimana? Angkotnya kayak apa, Ustazah? angkotnya ya angkot di Mesir kan memang Atau angkot modelnya kayak taksi. enggak lah, angkotnya lebih Modern? lebih Sama kayak modern kita. di Indonesia. Oh iya. Iya. Oh iya, Ta. Jadi kehidupan kita menyenangkan, ada dua kehidupan yang berbeda gitu. Oh oke, dua kehidupan yang berbeda. Kita mau sedikit flashback, mungkin Sobat Ambiar lupa.
setahun atau kurang lebih ya, hampir ya. Mereka ini hampir datang ke sini kemudian menceritakan saat itu rencana untuk pindah ke Mesir. Tapi kalau boleh kita flashback lagi, alasan kenapa Mesir? Kenapa pindah ke Mesir? Pertama merasa bahwa masih kurang ilmu. Kita semakin belajar, semakin kita merasa nggak tahu apa-apa. Kita semakin belajar, semakin merasa bodoh banget dan ngerasa tanggung jawab penuh kepada masyarakat. Masyarakat udah mau ngedengerin kita loh, itu kan satu anugerah, satu rezeki dari Allah gitu. Jadi saya ngerasa penting banget untuk terus menambah ilmu supaya kasih ilmu yang benar buat masyarakat gitu. Ya kayak kita kan selalu haus akan ilmu, selalu ingin mendengarkan ustazah untuk memberikan Tapi kan pilihan negaranya banyak. Mesir itu karena waktu itu kan tahun 2008 main film Ketika Cinta Bertasbih. Film pertama kali. Terus ketika datang ke sana itu Oki langsung jatuh cinta kepada masyaikh itu ustadz-ustadz yang ada di sana. Mereka tawadu banget, rendah hati banget. Kemudian orang pintar tuh di mana-mana berhamburan. Kemudian dokter ya, maksudnya para profesor tuh di mana-mana, ilmu tuh banyak banget. Jadi bagi orang-orang yang haus dengan ilmu, Mesir tuh tempat yang tepat banget untuk menuntut ilmu. Selain ada Al-Azhar ya, Al-Azhar itu kan memang tempat pendidikan Islam pertama kali di dunia gitu. Pun juga dengan keberagaman yang ada di sana ya. Tapi di sana kotanya juga memang ini juga, maksudnya kota yang metropolitan Kota juga. besar juga ya? Atau Kairo kah atau di mana? Ya, Kairo itu ya sama kayak di Jakarta ya, ada posisi-posisi tempat-tempat yang ada sederhana. mall, ada kafe. Ada di tempat-tempat tertentu Besarnya, ada gitu. iya. Cuman Oki kan Ustazah ini di Kairo. Oki di Kairo. Oki kan tinggal di tempatnya mahasiswa. Jadi hidupnya sederhana banget. Kalau biasanya kalau teman-teman suka ngeledekin di Indonesia jadi Cinderella ya, tapi kalau di Mesir kembali menjadi Kalau weekend gitu kemana? Maksudnya kan Weekend pasti kemana, ada sayang? liburnya dong anak-anak. ada dong. Ke Ragunan, ke BKT atau kemana? Itu di Indonesia. Indonesia. Kalian ke tempat Khadijah bermain kemana nggak? kalau weekend kemana? Tempat bermain. Mana Kadang Khadijah? ke Hadikoh. Hadikoh itu apa nak? Taman bermain gitu. Oh, taman Taman bermain. Kalau ke taman bermain sama siapa? Semuanya Sama kakak-kakak yang jagain. sama kakak-kakak yang jagain. jagain. Ustazah aku penasaran. Tadi Ustazah bilang bahwa keluarga di Mesir itu di Kairo tinggalnya di tempat mahasiswa. Betul? Kayak asrama gitu? Bukan, jadi di area, kalau kayak di Indonesia, area. kalau di Jakarta kan mungkin ada Universitas Indonesia di Depok. Nah, di Depoknya Di area-area compound-nya, pelajar. daerahnya. Betul, jadi kita tinggal di area-area pelajar sehingga memudahkan kita untuk belajar banyak hal. Anak-anak ini kan memang rutinitasnya tiap hari belajar. Di sana tuh budaya belajarnya kuat banget. Coba Mariam cerita, dari pagi sampai malam ngapain agendanya? Coba Mariam ngapain aja dari pagi sampai malam? Pas hari sekolah. Ya, Pas hari sekolah jam 6 tuh bangun. Jam 6 bangun. Habis itu sampai jam 7. Jam 7 pas gitu. Habis itu mulai jam 7.15. Sekolah jam Sekolah. 7.15 sampai jam berapa? Sampai jam 3. Pagi banget sih. Jam 3. Itu ngapain aja? sekolah. Sekolah. Setelah itu nah, Setelah itu Habis itu les Quran 1,5 jam. 1,5 jam sampai jam 5. Tidur siang nggak ada? Enggak ada. Oke, setelah Setelah itu Setelah itu ada les bahasa Arab 2 jam. 2 jam Sampai mau maghrib, mau isya. masih ada lagi. Oh, stop Apa lagi? Breaknya jam berapa sayang? Habis itu ada kayak latihan sport gitu, kayaknya kayak berkuda. Latihan berkuda. Oke, masih ada lagi. Ada Apa lagi? bimbel. Bimbel. Sampai jam berapa selesai? Total kegiatan tuh dari Sampai pagi jam sampai 11. jam berapa Jam malamnya? 11. Oh, wow. 11 malam. Oh, iya panjang karena banget orang-orang ya. Mesir itu tidurnya memang malam-malam. Ya orang Arab memang malam jadi Dan siang. ya betul, dan karena memang Isya juga jam 9:30 malam. Oh, Mesir. di sana Isya Kan lagi musim panas nih sekarang, jadi Isya jam 9:30 malam, jadi baru gelap tuh jam 9:30 malam. Jadi anak-anak tuh terbiasa, memang orang-orang Mesir tuh memang tidurnya malam-malam banget. Berarti Ustazah Oki kalau ke Indonesia berarti berapa lama nih? Kayak sekarang nih ke Indonesia Ke kan? Indonesia sampai bulan September aja. Setelah itu Karena musim anak-anak panas di sana. Akan kembali lagi ke Mesir, tapi yang dirasakan di Mesir tuh menyenangkan karena anak-anak bisa explore sport club itu di mana-mana banyak. Jadi kayak Khadijah dan ini nih bisa gym tuh bisa kayang, bisa coba dah. Boleh nggak dicoba? Boleh, coba. Boleh ya? Sampai saya coba. Bisa Nanti kita kayang? nanti kita Boleh minta nggak? kamu coba, tapi kita mau kasih lihat dulu yang satu ini Oh, boleh ya? coba Nanti lihat dulu. Nanti kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar sambil Mariam juga bersiap-siap dulu ya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel tentang keluarga Oki Setiana Dewi. Oki Setiana Dewi berbagi pengalaman anak-anaknya saat tinggal di Mesir, sempat alami culture shock. Culture shock-nya. Culture Kalau buat shock. Oki mungkin sebagai orang yang dewasa cukup bisa
beradaptasi. Kalau anak-anak tuh gimana? Atau justru sebaliknya? Kalau culture shock pertama cara belajar. Kalau cara belajar di kampus Indonesia dan kampus Mesir beda. Kalau di Mesir itu semuanya serba menghafal. Karena memang kita ngafalin Quran, ngafalin hadis, ngafalin perkataan-perkataan ulama. Jadi hafalannya banyak banget dan nggak ada tuh yang namanya dibantuin orang. Karena kalau ketahuan nyontek sekali bisa Di out. gitu. Dan kemudian ujiannya tuh ada lisan, ada tulisan. Jadi kalau kita ngafalin Quran ada ujian lisan, ada ujian tulisan juga. Jadi memang kita mengandalkan diri kita sendiri. Baik, itu culture shock dari pendidikan. Tapi kalau anak-anak culture shock itu gimana? Coba kalau Khadijah tuh ngerasa bedanya, yang kamu ngerasain beda banget tuh selain jam tidur apa sih? Bedanya anak-anak di Mesir kalau udah malam masih main-main keluar. Kalau Mesir tuh mereka ngebut ya, agak sedikit ngebut dibandingkan di sini ya. Nggak Di ada, Arab kayaknya semuanya gitu ya, kalau bawa nggak mobil ada lampu kebut-kebut. merah. Oh, nggak ada lampu merah ya di sana? Di Mesir nggak ada lampu merah? Sering kecelakaan dong. Banget. Kita sering banget dalam seminggu tuh berapa kali kita lihat kecelakaan tuh sering banget. Jadi anak-anak tuh Lampu hati-hati. merah, Ustazah. Iya ada mungkin di wilayah-wilayah tertentu ya. Tapi Ustazah di nggak nyala. Ustazah di sana transportasinya gimana? Transportasinya ya sebenarnya ada mobil sih. Aku ada mobil gitu, ada mobil. Cuman kehidupan di Mesir tuh sederhana banget. Aku kadang-kadang kalau pakai mobil di Mesir itu suka nggak enak karena dosen-dosenku jalan kaki, naik bus, naik kendaraan umum. Jadi kadang-kadang kalau lagi naik mobil, aduh ini mau minta dosennya naik ke mobilku atau aku sembunyi. Anak-anak juga naik angkutan umum? Anak-anak naik mobil sih. Oh, naik mobil Aku ya. kadang-kadang kalau mobilnya dipakai anak-anak aku naik angkutan. Komunikasinya setiap hari harus pakai bahasa Arab atau ada bahasa? Nah itu dia, komunikasinya itu bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab sehari-hari yang beda dengan bahasa Arab resmi. Oke. Nah, ini yang jago-jago nih bahasa Arab anak-anak, malah bahasa Arabnya malah jago mereka gitu. Karena tiap harinya bahasa Arab ya Ustazah. Iya bahasa Arab. Ustazah, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini kesibukan seorang Okky Stiana Dewi di Mesir. Bang, baca bang. Okky Stiana Dewi akui berat kuliah di Mesir sambil urus 3 anak. Paksa belajar hingga masuk rumah sakit. Sayang, kenapa ya? Paksa belajar hingga masuk rumah sakit sambil urus 3 anak. Sebetulnya 4 ya. Iya 4. Oke. Sempat masuk rumah sakit? Iya, stres belajar. Belajar itu, ya aku seneng belajar, anak-anak juga akhirnya jadi belajar. Kalau di Indonesia kan anak-anak bilang ngapain sih kita ngafalin Quran tuh anak-anak lain pada main-main gitu. Kalau di Mesir nggak ada pilihan lain, memang semua suasananya belajar. Sehingga ya memang mau nggak mau jadi terikut budaya itu gitu. Maaf aku potong ya, kan kalau ngomongin stres belajar, Okky Stiana Dewi ini tuh pendidikannya sudah begitu tinggi. Kalau ngomongin stres belajar, kenapa baru sekarang masa stres belajar? Itulah ya, mungkin kalau di Indonesia kalau kita kuliah kan kita buat paper, kita buat tulisan-tulisan kan. Tapi kalau di Mesir itu lagi-lagi tadi menghafal. Jadi dan mungkin karena bahasa asing bukan bahasa kita. Jadi itu kadang-kadang lebih sulit. Juga luar biasa ya. Aku tuh ada kejadian yang banyak lah yang lucu-lucu di awal-awal kuliah itu. Apa salah satunya? Salah satunya misalnya aku bahkan nggak bisa baca tulisan di papan tulis. Tulisan Arab itu, yang satu full mereka itu kan nggak pakai laptop dan segala macam ya, mereka nulis. Arabnya Arab gundul lagi ya? Arab gundul dan nggak jelas, maksudnya beda tulisannya gitu, iya. beda khotnya lah. Nah jadi dosennya bertanya kan, Okky kenapa nggak nulis? Terus saya bilang, gimana saya bisa nulis, baca aja saya nggak bisa pada saat itu kan. Jadi ya itu proses sih dan alhamdulillah seneng sih, maksudnya dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Karena memang khotnya beda gitu, tulisannya beda. Kita perlu adaptasi untuk bisa belajar. Adaptasi pasti satu hal yang biasa dan pada akhirnya juga terbiasa. 1 tahun nggak berasa ya, pasti nanti akan jadi jauh lebih baik lagi keadaannya. Selesai 1 tahun. Dan kita juga mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal keluarga Ustazah Okky Stiana Dewi. Khadijah ini katanya jago banget untuk pentas seni. Kemarin baru pentas seni ya katanya. Iya. Kita mau kasih lihat dulu ya seperti apa pentas seninya Khadijah. Itu apa sayang? Khadijah, Maryam, itu tadi apa pentas seni? Iya, sekolah. Ada kamu berdua? Nggak ada. Khadijah aja. Khadijah aja. Itu apa, nyanyi atau teater atau apa? Kayak ngomong bahasa Inggris gitu. Oh, pakai gerakan itu apa? Musiknya ada? Ada. Oh, Khadijah kamu tuh di sana kelas berapa sih sayang? Di sini 3, di sini 4, di sana 3. Oh, turun 1 ya. Di sini 4, di sana 3, oh gitu ya. Itu jago banget bola dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maksudnya memang Tomboy gitu, hobinya Ustazah. bola. Hobinya Tiap pekan tuh dapat piala. Bola itu maksudnya sepak bola. Iya sepak bola. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat Okky Stiana Dewi dengan segala macam kesibukannya, kemudian anak 4, saat Khadijah pentas gitu tuh masih bisa datang tuh sempat waktu itu. Tuh ya, jadi memang Mesir nih kalau kita berada di sana tuh mereka itu kan punya grup orang tua murid.
Tapi lagi-lagi bahasa Arabnya itu bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang slang lah, Indonesia slang gitu kalau bahasa Indonesianya. Jadi kadang-kadang saya nggak nyambung, mereka ngomong apa sih gitu. Bahasa gaulnya. Akhirnya karena miskomunikasi, kita udah siap-siap. Akhirnya ketika saya datang di pentas seninya Khadijah udah selesai. Dan itu apa ya, sedih banget. Jadi Khadijahnya sedih, saya juga sedih. Patah hati ya. Karena kan dia udah persiapan berbulan-bulan dan dia selalu bilang tiap hari, Uma datang ya, Uma datang. Iya Uma datang, tapi karena salah jam akhirnya jadi telat datang dan itu kesedihan sih. Maksudnya nggak bisa datang ke pentas seni anak tuh hal yang membuat saya sedih, makanya orang tuh harus datang ya. Itu penting banget gitu. Cuma perkara miskomunikasi aja ya. Miskomunikasi aja, dianya sedih karena Lucu ya, lucu. Tapi kamu tetap hebat. Tapi yang ngerekam itu siapa tadi? Luar biasa Khadijah. ada neneknya datang di akhir-akhir juga. Khadijah, gimana waktu tampil di atas panggung, terus Uma, kamu pasti cari Uma dong? Iya. Gak ngelihat wajah Uma tuh gimana Khadijah supaya tetap semangat tuh? Maaf ya cinta. Gimana Khadijah? Apa ya, gimana rasanya, nggak tahu. Sedih nggak? Iya, dikit. Sedih. Tapi tetap dijalani, mau nggak mau, the show must go on. Orang bilang kayak gitu ya. Tapi Maafin kamu namanya. keren. Ini Khadijah nih, ada Ini Khadijah rambutnya model Dora ya Khadijah. Dora, Khadijah Explorer gitu ya. Lucu ya, pegang Main bola bola. ya. Khadijah, kenapa sepak bola? Seru. 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 Oh, main sepak bolanya apakah anak perempuan semua atau gabung sama anak cowok juga ada? Anak cowok juga. Gabung. Oh iya? Iya. Hebat loh, iya. Jadi teman-temannya cowok-cowok semua. dia Itu yang kamu jago. itu. Oh. Ustaz Khadijah. Ya. Tapi ada rasa Siapa? kekhawatiran Bola nggak? itu. Maaf saja. Khadijah main bola sama anak-anak cowok di sana. Pertama, ya dia masih usia kecil. Kemudian yang kedua, bagi saya kenapa saya biarin dia main bola? Sebenarnya dia lagi belajar bahasa di situ. Hadijah, Gitu. ini pelatihnya Hadijah. Luar biasa loh ya. Khadijahnya. Jadi kamu juga pengen ikutan main bola ya Ki? Iya, Kalau Khadijah. pelatihnya itu. Iya, kan dilatih kan, emang di sana mah wow keren. Ya. Hadijah, terus kalau main bola kamu jadi apa? Penyerang atau pegang gawang atau apa? Pegang gawang, penjaga gawang, pegang gawang. Gawang. Apa sayang? Menyerang. Penyerang. Kamu suka nyerang. Oh. Coba dong, ini udah ada Sama Om bola. itu Kamu striker, oke. Kamu jadi striker, kamu Kamu bisa langsung gitu. itu basket dong. Kamu tendang, ini jadi gawangnya ya, siap ya? Jangan kurang ajar. Jadi kiper ya. Ya, coba nggak usah jadi gawang, gawangnya ada. Coba. Lagi dia. Oh ya, ayo lagi, ayo. Weh. Seh. Hebat ya dia ya. Hebat Hadijah. Hebat ya dia. Bapaknya bilang apa bapaknya? Dia mau jadi atlet, katanya atlet bola. Oh, atlet bola. Tendangannya kenceng loh, hebat loh. Tidak loh. Mau dia dicoba bisa main sekali lagi? sat-sat. Gak usah. Tapi selain Hadijah kita juga ngasih lihat ini ada Mariam juga yang Wow, Mariam Mariam. bagus. ya tadi seperti yang disampaikan sama umanya, gimnastiknya jago. Iya. Kita mau kasih lihat ya ini, lihat posenya Mariam. Mesir tuh olahraga banget kan. Kalau Olahraga ini mah banget Kak ya. Dewi. Semuanya berolahraga. Tuh. Kalau Mariam belajar gimnastik itu ketika memang Ini dari Ujus bisa Indonesia atau baru belajar di Mesir? Kalau di Indonesia udah sedikit-sedikit gitu. Oh, di Indonesia udah dikit-dikit, di sana lebih diperdalam lagi. Di sana apa sebelum belajar kayak gitu? Flexibility dulu. Nggak tahu. Oke. Kenapa gimnastik? Suruh coba dong. Ya coba Mariam. Coba dong contohnya. Coba Hadijah Boleh coba ya. split. Lentur Boleh banget coba. ya. Tante Dewi Sayang sama kah apa nak semua? Gayanya gimana? Semuanya dicoba. Yang sama. Tante Dewi memungkinkan, coba kali barengan. Tante Dewi bisa. Ustazah bajunya. Oh iya. yang memungkinkan kamu lakukan silakan, Mariam. Ayo Coba, Mariam. sayang. Itu apa nak namanya nak? Oke, kita akan minta Om Nasar buat contohin juga. Bisa dong. Contohin dong. Ayo apalagi sayang, apalagi. Sayang. Oh. Bagus. Terus sayang. Keren. Rumahnya aku yang berdiri loh. Apalagi. Satu tangan. Bagus. Lagi Mariam, apa lagi? Apalagi Hadijah. Apa lagi? Apa Mariam? lagi? Kakinya di. Coba, bisanya apa lagi? Ini luar biasa loh. Ya Allah. Susah loh kayak gitu guys. Bagus loh. Ustazah Terus Oki tepuk latihan tangan dong buat Ustazah Oki dong.
Ustazah Oki luar biasa Hebat mendidik semua anak-anaknya. loh. Ini Al-Fatihah bisa nih, kecil nih. Tapi bagiku sih ya itu dia ya, mesti seimbang ya. Maksudnya Qurannya jalan, terus kalau pendidikan sekolah jalan, terus olahraga tuh harus dan wajib. Makanya mereka tiap hari olahraga. Rohani, jasmani ya. Iya. Masih kita masih lihat Sulaiman juga yang katanya sholatnya rajin banget. Dia hobi sholat. Udah bisa ngaji, kita kasih lihat dulu ya boleh ya. Ini dia Sulaiman. Hebat banget. Uma, Sulaiman tuh sekarang umurnya berapa sih? Sulaiman ini November nanti umur 5 tahun, tapi karena dia punya sindrom Ya. Prader-Willi, jadi memang dia punya sedikit gangguan di bicara. Tapi aku happy banget dia bisa baca Al-Fatihah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah sayang. Masih inget gak Apa umanya? itu? Dengan sindrom yang dimiliki oleh Sulaiman, masih ingat gak surat apa yang pertama kali ia lantunkan? Dia pastinya pertama karena dia hobi makan. Karena Prader-Willi itu makan terus, jadi dia pasti bisa baca doa makan. Doa makan. Coba doa makan gimana? Allahumma Barik lana tanah wakina benar. Aku mau nanya. Ya. Bahwa setiap anak itu punya kelebihan masing-masing, pun juga sebaliknya. Iya. Ketika melihat Sulaiman, saat itu doa makan adalah doa yang pertama kali terucap. Pertama kali mendengar doa makan yang keluar dari mulut seorang Sulaiman dengan sindromnya dia, yang dia miliki. Saat itu perasaan Oki Setiana Dewi itu dalam pikiran itu dan juga hati seperti apa? Ya waktu awal-awal kalau flashback dulu ya waktu dia lahir dan sebagainya memang salah satu gangguan dari sindromnya itu kesulitan bicara. Speech delay. Bukan speech delay, dia ada apraksia ya, jadi ada gangguan sedikit otot-ototnya dan segala macam yang buat dia agak sulit untuk bicara seperti kita gitu. Tapi entahlah, aku selalu optimis sih. Aku nggak pernah bilang dia nggak bisa. Aku pasti bilang dia bisa, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah gitu. Aku nggak mau bilang enggak gitu. Apapun kata literatur segala macam, aku bilang kalau Allah berkehendak ya pasti bisa gitu. Jadi Dan ketika saat itu doa makan terucaplah dari mulutnya. Saat itu dalam hati dan pikiran. Sebenarnya aku terharunya ketika dia baca Al-Fatihah sih. Surah Al-Fatihah itu aku terharu karena aku happy bahwa kan dia hobi banget sholat Kak. Dimanapun dia sholat, di jalan-jalan tiba-tiba dia Allahu Akbar. Dimanapun. Jadi ketika dia udah bisa baca, dan sholatnya bisa 15 menit tahu nggak Kak? Ya Allah. Jadi di rumah tuh kadang nggak kelar-kelar sholatnya. Nah ketika dia udah baca Al-Fatihah tuh aku happy karena jadinya dia bisa baca Al-Fatihah di sholatnya gitu. Iya tuh. Al-Fatihah yang membuat seorang Oki Setiana Dewi terharu ya. Oke, luar biasa perjuangan dari Oki Setiana Dewi, tapi kita juga akan lihat ya perjuangan anak-anak juga nggak mudah pastinya untuk beradaptasi. Nah, kita pengen tahu ya, pasti satu sama lain 1 tahun ketika di Mesir jadi lebih dekat karena bagaimanapun ya hanya mereka yang ada di samping kanan dan juga kiri selain tentunya teman-teman di sekolah. Tapi kita mau cari tahu sekompak apa mereka keluarga Oki Setiana Dewi. Kita akan coba bermain dalam permainan Siapa yang Paling. Oke, siap ya. Mariam, Khadijah dan juga Uma. Sulaiman mau ikut. Sulaiman mau nih kalau sayang pegang nih. boleh Kesian dia ngeliatin. ya, pengen megang soalnya. Ya, ini Kesian ya, kamu mau Pengen ya. megang kok, Om. Iya 2 sayang. 2. Sulaiman nggak ada Kamu nggak mau 2. Kalau yang ada foto Sulaimannya tuker katanya. Ini Dibalik, Sulaiman dibalik. pengen ini nih. Ada aku. Yeay. Gak mau. Ngambek dong. Oke ya. Oh ya mau yang itu. Mau yang itu, mau Tuker yang itu. kakak, tuker. Sama aja. Ya sama ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang paling sering marah-marah? 1, 2, 3 diangkat. Umanya kok nggak mau ngangkat? Enggak, mereka nggak marah-marah, mereka cuma lagi kesel sedikit aja. Oh, ini oke. Kalau coba buat Khadijah mana? siapa? Kakak Mariam yang sering marah. yang Kalau satu Mariam Khadijah. Khadijah. Namanya juga adik Oh kakak. adik kakak ya. Namanya juga adik kakak. Oh dia ngacung. Siapa? Siapa? Yang marah siapa? Yang suka marah siapa? Siapa yang mana? Katanya. Oh, Mariam Oh, kan. loh dia. Mariam katanya. Mariam sama Khadijah. Oh, oke. Oh, Mariam sama Khotijah. Mariam, kalau Mariam sekarang umurnya berapa sih Mariam? Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Oke. Ya Allah, lagi ya. Siapa yang paling cepat hafal surat pendek? 1, 2, 3. Ini nggak ada lawan ini memang nih, paling cepat kalau ngapalin Quran. Uma katanya. Umanya. Ini kakak Mariam siapa yang paling cepat ngapal? Mariam. Mariam. Mariam
Mariam tuh baru 3 kali baca dia langsung hafal kalau Quran itu. Cepet banget, makanya kan kadang-kadang ini guru Quranku nih sebenarnya nih. Oh ya? Tapi kadang-kadang dia bilang apa Kak? Uma kalau ngafal gimana? Lama banget. Udah umur sayang maklum. Aku juga nanti kalau punya anak gitu mau aku ajarin supaya dia juga bisa cepet nangkapnya dan bisa ngajarin aku. Karena kalau anak-anak kan bisa lebih cepat nangkapnya ya. Betul. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Baca satu lagi. Siapa yang paling sweet dan romantis? Paling manis. Siapa? 1, 2, 3. Oh, semuanya mamanya. Semuanya Adil. sweet and romantic. Oh, so sweet banget. Semuanya. Untuk Ustazah Oki Stiana Dewi, banyak ibu-ibu yang lagi nonton pagi hari ini. Sobat Ambyar yang setia sama kami, yang setiap pagi yang ngurus keluarga, ngurus anak. Kalau boleh menyampaikan sesuatu supaya Sobat Ambyar menyaksikan juga bisa mendapatkan inspirasinya. Kelelahan dalam bekerja, kelelahan mengurus anak, gimana caranya? Silakan. Pertama, ya sebelum kita ngurus banyak hal, sebelum kita mikirin orang lain ya harus mikirin diri sendiri dulu sih. Jadi ibu tuh harus sehat, ibu harus bahagia, ibu itu harus baik-baik aja supaya dia punya energi besar untuk orang-orang sekitarnya, seperti itu. Jadi sayang diri sendiri dulu gitu. Yang kemudian yang kedua, anak-anak kita ini adalah masa depan kita ya. Kita pengen semua anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kita ingin anak-anak kita lebih tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Jadi apa yang kita lakukan semua effort, toh ini anak-anak sebentar lagi udah pergi belajar ke mana-mana gitu. Sehingga waktu yang ada menurutku waktunya singkat banget untuk bisa membersamai anak-anak. Sehingga di usia-usia sekarang yang mereka masih sama aku manfaatkan semaksimal yang aku bisa untuk mereka pendidikan agamanya baik, pondasinya baik gitu. Walaupun aku sibuk tapi ketika aku di rumah mereka punya ibu yang utuh. Kemudian sebelum tidur kita harus pillow talk, kita harus ngobrol, mereka punya bonding yang bagus dengan aku sehingga mereka punya masa kecil yang menyenangkan gitu. Kalau ketika mereka udah besar, mudah-mudahan dengan kasih sayang dan cinta yang utuh itu mereka bisa bertumbuh jadi orang di bidang mereka masing-masing. Oki Stiana Dewi, seorang ustazah yang disibukkan dengan kuliah dan juga dakwah sehingga tidak ada waktu untuk bilang capek. Kita melisa lagi tetap di pagi-pagi. Aku sudah terlalu bosan kalau ditanya kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Aku juga terlalu bosan kalau ditanya kapan. Ini sayang mau kemana kamu? Ini anaknya siapa ini ya? Anaknya Oki Stiana Dewi ya. Cuma gini ya, pernikahan itu bukan siapa yang paling cepat menikah, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan satu sama lain menjaga cintanya. Guys, ini nikah muda. Bintang tamu kita berikut ini. Mereka pasangan yang kalau kita bilang sampai dengan sekarang gonjang-ganjingnya nggak pernah kelihatan. Belum mungkin. Jangan dong. Ya jangan. Tapi mereka bisa menutupi pasti setiap rumah tangga tuh ada cobaan dan ujian. Makanya nikah dulu biar tahu rasanya ya. Tapi kalau kalian lihat tadi di situ ketika kita belum mulai, mereka tuh pegangan tangan terus mesra banget. Karena mungkin masih mesra. Sampai sekarang. Makanya kita pengen tahu rahasianya. Akan terus mesra ataukah akan terjadi ketidakmesraan antara mereka? Kita nggak pernah tahu. Di pagi-pagi Ambyar. Pasangan selebritis yang selalu terlihat romantis. Aditya Papi dan juga Jelantik. Jelantik. Namanya bagus banget. Jelantik. Jelantik ke Wahyu, silakan. Silakan di tengah dulu. Silakan. Pak Jelantik.
Jelantik dan juga Mas Aditya Herpavi. 11 hari lagi akan ulang tahun pernikahan yang ke-24 tahun. 20. Di tanggal 4 Agustus 2001 menikah ya. Kenal dari Tangganya sudah 24 tahun. Baru 24 tahun. Oh, baru 20. Bentar lagi silver ya, 25 ya. Amin. Mas Jelantik, so apa yang membuat jatuh cinta kepada seorang Aditya Herpavi 24 tahun yang lalu? Menerima kekurangan saya. Oh, so sweet. Terbalik sebenarnya dia yang terima kekurangan gue. Itu satu kalimat yang sangat powerful sekali. Bukan Harus kelebihannya tapi menerima Kekurangan. Iya, saya menerima kekurangan aku ya. Siapa sayangnya? Aditya Herpavi dan Jelantik kami ucapkan. Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Bukan hanya saling sayang tapi intinya adalah saling berjuang. 24 tahun seperti apa rumah tangga mereka? Nah, kalau pakai itu ya Mbak, pakai kumisan gitu ya. Kamu kemarin ketemu pas kumisan ya? Enggak, begini. Enggak, waktu di bandara kan. Oh iya. 24 tahun barengan, menikah muda waktu 20 tahun ya? Ya. Deket dari tahun 96. Deket dari tahun Pacaran dari 30 Dari November SMA. tahun 96. dari SMA. 5 tahun pacaran baru nikah. Ya, kelas 5 1. tahun pacaran terus menikah artinya 29 tahun barengan. Almost 30 years ya together. Berjuangnya tuh seperti apa sih? Banyak orang yang menikah muda kemudian ya memang belum jodohnya. Iya benar. Harus mencari jodoh yang lain atau memang ya sudah. Bagus gitu Mas Ian bahasanya. Iya kan? Kamu dari hati banget sih ngomongnya. Cuman Biasanya kan enggak kan lu. Tapi maksud aku gini loh, maksudnya yang bisa membuat tetap bersama tuh apa sih selain bisa menerima kekurangan satu sama lain? Menikah muda kan nggak gampang soalnya. Terima, Ya kan, Wi? terima sih ya Mami ya. Karena kalau dari aku lebih ke belum tentu kalaupun astagfirullahaladzim if there something happen with us, aku sama orang baru tuh bisa lebih baik lagi. Tapi selama hampir 25 tahun, apa yang membuat, karena kan pasti kan ada sebelnya kan, ada keselnya gitu. Sering. Ya kan? Ada nggak hal yang kayak kok nggak berubah-berubah tapi aku tetap terima gitu? Pokoknya kalau gue salah ya gue minta maaf. Kalau istri gue yang salah ya gue minta maaf. Enggak. Keren banget. Jarang loh. Laki-laki kayak gitu ya. Oke, so apa kesalahan terakhir seorang Aditya Herpavi? Tiap hari bikin Mbak salah. Jelantik kalau boleh tahu. Dia mau maaf dia. Gitu ya. Apa kesalahan terakhir seorang Aditya Herpavi? Kesalahan terakhir ya paling ya simple, laki-laki kan suka lupa. Iya. Tapi lupa pulang juga besar loh. Lupa apa? Lupa daratan. Lupa kemana? Nah, lupa tuh kan ada scale-nya dari 1 sampai 10. Oke. Jadi gimana caranya kita tuh istri bisa Mengisi. insya Allah bisa maafin. Oke, ini scale-nya 5, gue gimana? Tapi gue ini nggak scale-nya pernah 10. lupa jalan pulang kan yang penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih tidur di sebelah. Alhamdulillah masih tidur di sebelah walaupun punggung. Jangan. Gak apa-apa, yang penting kan tetap pulang ke rumah. Ya. Oke. Yang penting pulang loh Mas. Ini dari tadi Kasih nih. kode mulu Dewi Ya Persik. enggak kan aku cuma ngomong. Katanya tuh semenjak SMA memang dekat kemudian bucin satu sama lain. Yang ngejar duluan tuh siapa? Ayo siapa duluan? Sebenarnya gara-gara taruhan. Jadi waktu SMA Taruhan. tuh dia tuh kan cuek banget. Jadi teman-teman tuh pada Tik bisa nggak tuh deketin ini cowok gitu. Dulu dia mah nggak kayak gini bentukannya. Gimana bentukannya kalau dulu? Jerawatan, kurus. Oh gitu, sekarang lusuh gitu. semenjak sama Mbak Jelantik jadi bagus gitu ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi justru Mbak Jelantik yang ditantang sama Ditantang teman. sama temen, bisa nggak tuh deketin cowok itu, nggak pernah ngomong gini, sini nomor teleponnya coba. Oh, oke. Tadinya Tik cuman kayak iseng-iseng aja kayak bisa nggak nih, terus telepon duluan. Tiba-tiba dianya juga Mbak nyantai. Jelantik pakai opo-opo apa nih? Tapi kan setiap rumah tangga itu pasti ada cemburu-cemburuan gitu. Yang lebih sering cemburu itu Apa yo yang lebih sering cemburu? Makin dewasa atau makin tua sih gue makin cemburuan ya, pastilah. Oke. Makin posesif gitu maksudnya. Kalau dulu waktu remaja wajar lah namanya cewek ya, pastilah udah gitu kan gue setiap hari syuting sinetron dengan artis-artis wanita yang berbeda. yang cantik-cantik gitu Mas, gimana itu? Ini salah satunya nih. Ya ampun lah. Oh, kok gitu? Udah kenyang sayang. Udah Itulah. kenyang. Jadi masalahnya sekarang udah bukan cemburu-cemburu lagi. Jadi masalahnya kalau sekarang apa dong? Ya itu masih mau sama-sama apa enggak? Iya, banyak lah kalau masalah namanya orang hidup ya. Tapi ada aja masalah. sebentar, kalimat masih mau sama-sama atau enggak, itu tuh kalimat simpel tapi dalam. Apa alasan Aditya Herpavi masih mau sama-sama?
Ya karena kan kita udah ngejalanin sekian puluh tahun ya, alhamdulillah lebih dari 2 dekade. Wow. It's not that easy. Pasti. Ups and down, Ya, pasti. terus suka dukanya juga, aduh kalau diceritain panjang lah, kayaknya 3 episode baru kelar ya. Itu berdarah-darahnya bareng, ngerasain bareng. Jadi apapun problem yang kita hadapin, aku selalu menganggap atau merasa kalau ini sampai harus menyerah kayaknya nggak worth it deh. Maksudnya perjuangan selama ini terus tiba-tiba kita nyerah aja nih gitu. Makanya selalu pertanyaannya kayak gitu yang pop, yang muncul, gimana nih? Masih sanggup nggak nih? Masih kuat nggak nih? Masih oke, gas. Gitu. Kalau buat Mbak Jelantik sendiri, untuk seorang perempuan sekaligus seorang istri hampir lebih dari 2 dekade bareng, yang paling berdarah-darah menemani Aditya Herpavi itu momen saat apa? Kayaknya banyak ya. Banyak lah. Maksudnya ya seperti yang tadi orang-orang bilang kan pasti ada fase cemburu, terus fase menikah itu kan bukan hanya saya dan Adit, tapi ada keluarganya Adit juga. Apakah bisa diterima oleh keluarga Adit? Terus dengan pekerjaannya Adit sebagai artis, saya bukan artis tuh jadi kayak pasti kan kenapa kok maunya ini kan mestinya dia artis sama artis yang kayak gitu. Itu kan terus-terusan. Pandangan masyarakat pasti berat lah. Tapi pertanyaan saya, kalau perempuan udah pasti sabar dan, mohon maaf ya para laki-laki, kebanyakan perempuan itu pasti sabar dan menerima. Lah caranya Mas sebagai pria itu loh, bagaimana caranya meyakinkan ke istri bahwa aku tuh cuma sayang sama kamu loh. Dan kamu cukup lain. buat aku. Oke, gitu. dari sejarah dulu ya teman-teman ya. Satu-satunya orang yang pertama kali mensupport Adit untuk terjun ke dunia entertainment adalah Jelantik. Dari gue dulu kerja kasar macam-macam, dia yang support gue dan nggak pernah lelah untuk apa ya, untuk nyemangatin gue. Di saat gue patah, di saat gue apa ya, capek lah. Kita jadi entertainer tuh sebenarnya banyak capeknya juga. Pasti kan. Kita harus menghibur orang, kita harus selalu tampil fresh, ya kan? Tapi kadang-kadang orang nggak tahu kalau sebenarnya saat itu tuh kita lagi dalam keadaan nggak enak atau dalam keadaan yang paling dasar, yang paling bawah. Lowest point. Ya. Tapi dia selalu ada di samping gua, selalu nemenin gua, apapun itu kondisinya. Aku nemenin dia dari dia jadi supir pribadi loh. Yes, gue pernah jadi supir pribadi sebelum gue terjun ke dunia entertainment. Mas Aditya Herpavi begitu bergetar suaranya ketika menceritakan Jelantik yang menemani dari awal dan juga membuat Aditya Herpavi ada di titik seperti sekarang. Ketika kita melihat mereka saling pandang pun kayaknya tuh ada sesuatu di antara mereka berdua. Apa yang membuat suara seorang Aditya Herpavi bergetar, bahkan kita lihat kau dari dekat berkaca-kaca untuk melihat seorang istri bernama Jelantik. Ya, itulah intinya. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kalau nggak ada Jelantik di sebelah aku, mungkin aku juga nggak bisa mencapai titik ini. Ya. Mas Adit, Mas Jelantik, kita mau kasih lihat satu momen. Semoga ini bisa semakin memperkuat bukan hanya di 2 dekade pertama, tapi tahun berikutnya. Lowest point, titik terendah yang bisa masih ingat gak nama dokter Esyong? Udah almarhum Profesor Agus. Saat itu Jojo sakit? Iya, dulu tuh kan ini maksud aku, maksudnya kayaknya emang menikah itu tidak mudah, mempertahankan apalagi, jadi kita tuh selalu soft spot kita berdua kalau ngomongin soal pernikahan dan anak. Karena kita benar-benar ngalamin ups and downs dan bukan berarti pada saat ini, ya kalaupun emang orang melihat kita alhamdulillah saat ini berkecukupan, cukup, tapi kita selalu roller coaster kok. Bantik, masih ingat nggak kalimat yang keluar dari mulut seorang Aditya Herpavi saat masa-masa sulit saat itu, yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang Jelantik? Nomor 1, pasti dia minta maaf sih. Maaf ya. Maaf, aku cuman punya uang segini. Mas Adit, nggak gampang untuk seorang pria, seorang suami untuk mengakui, maaf ya, aku cuma punya uang segini. Not that easy. Perasaannya tuh dalam pikiran tuh seperti apa? Untuk bisa mengumpulkan nyali, mengeluarkan kalimat itu. Sayang. Nggak apa-apa, sayang.
Apa ya? Semua itu by proses, Rian. Jadi buat saya pribadi itu proses pendewasaan buat gue. Dari yang awalnya ego, kita laki-laki pasti punya ego yang besar. Harga dirinya tinggi banget. Tapi ketika kita sudah mencapai posisi apa ya, itu titik ternyaman mungkin dalam hidup gue ya sama dia. Jadi gue nggak perlu faking, gue nggak perlu menjadi orang lain, gue nggak perlu melebih-lebihkan atau mengurang-urangi suatu peristiwa atau keadaan. Ya just be honest, jadi diri gue sendiri. Kalau saat itu memang gue dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan apa-apa, gue akan jujur sama istri gue. Kalau suami bilang maaf ya, gue cuma butuh doa dia aja, support dari dia, dan gue yakin solusi itu pasti ada. Amin. Maaf, aku cuma punya uang segini. Itu ibaratnya kalau buat suami itu barangkali sudah berada di persimpangan jalan. Iya. Udah nggak tahu mau ke kanan, mau ke kiri. Udah saking nyamannya akhirnya bisa terbuka kepada istri. Iya. Saat itu doa seorang jelantik tuh apa sih? Waduh, Masya Allah deh kalau doa dia mah. Ya. Aku rasa di semua perempuan yang sudah menikah tuh dalam setiap nafas dan setiap sujudnya itu tidak pernah. Bukan cuma buat Adi, tapi buat anak-anak Apalagi juga. buat anak-anak, ya pasti Mbak Oki juga. Iya. Pasti dalam setiap nafas, dalam setiap sujud kita tuh nama anak-anak itu Dan tuh. suami, Mbak. Dan suami. Apa doa terakhir untuk mereka pagi hari ini atau dalam sujud terakhir? Dia lagi kangen sama anak yang gede nih, udah lama nggak pulang. Jojo? Iya, Jojo Sibuk banget, Jojo. lagi Sibuk ada banget. kerjaan di Bali, ada 2 minggu. Jadi belum pulang. Abang, ayo pulang. Mama kangen. Doa terakhir aku setiap kali dengan panjangnya doa, tapi pasti aku tutup dengan insya Allah anak-anak dan suami saya bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. 4 Juli 4 Agustus. Yes. 4 Agustus 2001. Mungkin tidak akan pernah bisa nyangka sejauh dan luar biasa sebesar ini Betul. ceritanya. Ya. Tapi mungkin ada kalimat yang tidak pernah terungkapkan satu sama lain. Bukan kami yang akan memberikan pertanyaan, tapi kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya satu sama lain dalam Tanya. Tanya. Let's go. Oh, Mas Adi dan juga Mbak Jelantik. Kita akan berpindah. Ini Mbak Jelantik. Sebelah sini. Ati nggak boleh sini ya? Boleh, boleh. Bentar ya. Oke, silakan. Tukar aja deh Kita kalau tukar aja, gitu. oke, nggak masalah, nggak masalah. Oke, boleh Ya. kok di sini. Mas Adit Oke. sebelah sini. Aku juga maunya di kiri. depan rokok. Gak apa-apa sayang, balikin aja sayang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Untung gua di depan doang. Sayang, sopannya sekalian sayang. Ya. Oke, Mbak Jelantik silakan. Oh ya. Boleh dibaca pertanyaan, Mas Adit langsung dijawab pertanyaan. Oke, tanya hati dari Jelantik untuk nggak bawa kacamata. Ini kalau Bang. bedanya anak muda sama orang tua. Harus begini ya jauhnya. Anak muda bacanya begini. Aduh. Atik dulu apa? Silakan Mbak Antik dulu. Apa hal terromantis yang pernah aku berikan ke kamu? Kita bikin ya. Nggak bener. Hal terromantis ya. Pertama kali Yang aku berikan ke achievement, kamu. iya. Dia memberikan aku seorang putra. Karena jangankan punya anak, punya umur panjang aja zaman itu gue nggak kepikiran. Kalau memang gaya hidup gue dulu tuh brutal banget, bangor banget. Jadi ini my guardian angel, tiba-tiba setelah menikah dia kasih aku hadiah terindah yaitu seorang putra. Putra-putra. 2 lagi, sekarang ada 2 laki-laki. Itu adalah the most precious gift dari Allah dan dari mami buat ayah. Dan itu gue jaga banget sampai sekarang. Mas Adit silakan bergantian. Jauhin. Sana aja. Lagi. Kamu mau dibacain? Apa menurutmu aku sudah terbuka sepenuhnya ke kamu? I have to say be honest, no. No. Karena nggak akan pernah terbuka. Ya. Hati orang siapa yang tahu? That's so true. Ya kan? Ya, betul. Jadi itu perbedaan orang yang sudah menikah mungkin lebih dari 20 tahun tuh pasti kita udah the ugly truth kita harus taruh di meja semuanya. Exactly. Iya. Jadi ya udah apa yang jelek, apa yang ini ya sama-sama kita hadapin berdua. Ya, tapi tetap biar gimana pun. Dong, pakai pembelaan. Iya dong. Oh, ini nggak masalah. Kita laki-laki kan tetap harus menjaga perasaan perempuan. Iya. Jadi Silakan.
Selanjutnya Mbak Ati. Selanjutnya. Tapi kita seru banget. Mbak Ati hari ini nggak ngantor Mbak Ati. Iya ya, ngantar ya. Soalnya saya kalau kerja nggak pernah pakai baju. Oh gitu. Aku instruktur pilates nggak pernah pakai baju. Makanya nih pakai baju. senam ya. Silakan, Mbak. Apa prinsip di hidup kamu yang nggak akan pernah kamu rubah? Hidup yang nggak pernah mengubah. Jangan kelamaan durasi, Pak. Iya. Ya, harga diri sih ya, laki-laki mah harus selalu punya harga diri ya. Itu prinsip. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, harga diri itu nggak boleh berubah. Mau kondisi separah apapun, harga diri, tanggung jawab itu nggak boleh, harus. Ya. Betul. Lanjut. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir durasi. Lama banget bacanya. Apa kamu nyaman saat berakting chemistry-ku dengan lawan main yang begitu kuat dalam film atau sinetron misalnya? Ya, sangat nyaman. Malah kadang-kadang kalau kurang dekat Atik bilang, lo kurang mesra deh. Oh ya? Oh wow. Hebat loh Mbak Ati. Wow, itu nggak masalah buat Hebat loh, nggak maksudnya karena kan semua itu perempuan mau pilihan. boleh loh. Kalau ada mesra loh Mbak Ati. Ya mau gimana kalau dikekepin, tapi kalau mau main aja, bener nggak? Iya benar. Jadi ya udah Tapi bismillah. amazing loh. Laki-laki tuh nggak usah dilarang. Baru Semakin kali ini ada dilarang perempuan makin boleh, jadi. adegan mesra laki-laki sama perempuan boleh. Disuruh ya? Malah disuruh. Tapi gue semakin salting justru digituin sama Billy. Luar biasa pernikahan 24 tahun ya, seorang suami yang hebat, aktor yang hebat, dan istrinya ternyata jauh lebih hebat bisa menerima Masya apa Allah. adanya suami yang sampai dengan sekarang kita tahu harus terus berjuang untuk keluarga. Kita balik saat lagi tetap di Pagi Baru. Geger. Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini bagi-bagi ambiar geger. Guys, Aku mau jadi pemain bola aja guys. jangan sampai kisah cinta kita seperti permainan sepak bola. Kenapa? Ketika kita kejar bolanya sudah didapat, ditendang. Ya. Jangan dong. Ini mungkin bintang tamu kita yang satu ini kayak begitu. Dia Nggak suka jadi. bola, kisah cintanya kayak sepak bola. Bukan karena kurang sabar, apa jangan-jangan karena kurang mahar. Jadi nggak jadi. Ini nggak jadi, kewas. Kita tanyakan langsung, ini dia Irfan Sebastian. Diem. Masuk-masuk udah jagling-jaglingan. Gila, mempermainkan bolanya jago banget ya. kan? Seperti pasangan kamu mempermainkan hati kamu gak jadi nikah ya. Beda dong. Irfan jawab Jadi jujur kamu ya. nggak jadi nikah, Van? Insya Allah jadi. Jadi kapan tahun kapan Nggak, yang benar rencananya? ini jangan bohong. Ini kamu sekian kali diundang ke sini kamu jujur bener atau nggak mau nikah atau enggak? Mau Rencananya nikah. kapan? Tahun kapan? Pengennya sih tahun ini kalau ada rezekinya. Tahun ini. Guys, Enggak, jangan ngomong tahun ini kalau ada rezekinya. Kawinnya masih sama Irma apa enggak gitu? Nikahnya sama Irma, ya sama Irma, sama Irma. Kalau nggak ada rezekinya nggak mencukupi gimana? 5 miliar maharnya soalnya. Iya. Ya cukupin, Bismillah lah, Bismillah. Kalau nggak cukup bicara yang pahit dulu. Ya nyari lagi lah. Ya udah itu jawaban. Cari lagi yang lain. Irfan, Nyari lagi uangnya. Oh, gitu. uangnya. Uangnya nyari lagi. semua aman kan ya? Aman. Jangan sampai kamu main bola karena pusing mikirin mahar. Irfan, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat kemarin Irfan main sepak bola nih ya, dan barengan sama teman-teman selebriti lainnya, ada namanya Celebrity Football Club, CFC ya. SFC. Kemarin sempat bersih tegang. Masa? Anak. Football Club. Ya. Jadi main bola tuh kemarin bersih teru tuh. Ya, jadi Kenapa ada gara-garanya? Kemarin kan ada trofeo dari ada selebriti, ada Colossus, ada juga stand up Indo gitu. Oke, tanding. Tanding. Oke, itu konfliknya ketika apa lawan apa? Ketika partai final itu antara karena kan stand up ini udah kalah sama Colossus, kalah juga sama selebriti. Nah, ini yang menang juara gitu. Iya, namanya juga final. Iya, antara Ada apa? Ada stand up. stand up. Komunitas ya? Komunitas. Oke. Iya. Ini antara selebriti lawan Colossus. Colossus itu final. Kalau selebriti kan selebriti, kalau Colossus tuh isi komunitasnya teman-teman apa tuh? Sebenarnya sama aja sih teman-teman semua, ada di situ ada si Al, El, terus ada si Apa kalau singkatan dari apa? Oh nggak tahu aku. Kalau kamu ada di Celebrity Football Club. Iya, aku ada di Celebrity. Jadi kamu Celebrity Football Club lawan Colossus. Colossus. Apa yang terjadi konflik?
Gara-gara apa sih sebenarnya? Ya apa ya kalau main bola Samsir nyeleding itu tadi gitu. Ya itu salah satunya kan, karena main bola gitu, apalagi partai final kan pasti ya tensinya panas, tinggi gitu kan. Tiba-tiba waktu itu ada Samsir sliding dari samping, langsung kartu merah. Nah dari benchnya mereka nih lawan memprovokasi Samsir. Oh, diduga memprovokasi. Ya diduga. Di situ kan banyak tuh ada pemain-pemainnya. Nah Samsir emosi di situ. Emosi. Oh jadi Samsir kena kartu merah. Iya di situ dia nggak emosi sebenarnya. Tapi ketika ada yang diduga memprovokasi, ya, memarah. Emang ngeleding siapa dia? Ada salah satu ex-pro pemain juga, mantan pemain. Ada Amar di situ. Jadi kan di setiap klubnya ini ada mantan pemain 2 orang masing-masing. Ditambah selebriti. Tambah selebriti. Oke. Ini kita mau kasih lihat momen Syamsir Alam ketika dikasih kartu keluarga. Kartu merah, kartu merah. Iya. Mana dia tuh, seru banget. Wah, seru banget, Go. Ya Allah. Keren banget ya bisa masuk gitu. Itu ya, di babak keberapa? Babak pertama? Babak pertama. Di babak pertama udah langsung kartu merah, iya. Kalau menurut kamu, ini kita objektif aja. Kan Irfan lu main sepak bola. Betul. Menurut lo wasit sudah tepat belum memberikan kartu merah kepada seorang Syamsir Alam? Harusnya sih kalau menurut aku, ini bukannya karena aku teman dan tim aku ya. Harusnya enggak, karena dia bukan orang terakhir. Di situ masih ada coach Sid, masih ada saya juga di dan itu jauh dari gawang. Harusnya sih kartu kuning. Tapi Samsir itu nggak merotes dengan kartu merahnya itu, nggak merotes. Coba kita lihat ya momen Syamsir Alam ketika men-tackle lawannya seperti apa. Sebenarnya kartu merah, kartu kuning mah hal yang biasa dalam sepak bola. Maksudnya Syamsir Alam juga pasti bukan sekali 2 kali dapat kartu ya kan. Akhirnya Mas Samsir marah kayak gitu karena ada yang memprovokasi. Provokasi dari siapa itu yang memprovokasi? Pihak lawan. Kamu ngeliatnya siapa? Siapa kira-kira? Kan pasti pemain. Pasti kan kamu tahu. Itu yang tapi udah baik kan kok. Maksudnya kan habis dari situ kan si Samsir langsung tukar jersey sama L. Harusnya Samsir nggak dikasih sama kartu El Rumi. Ya kayak kita lah ya. Harusnya Samsir jangan dikasih kartu merah, coba kasih kartu ATM dia pasti senang. Ya happy bukan marah ya. Tapi kita lihat tadi kamu menyebut nama El Rumi, katanya El Rumi juga sempat tersulut emosi ya. Kita mau kasih lihat dulu nih buat sobat Ambiar. Ini selain momen saat Syamsir Alam mendapatkan ini kartu merah tuh langsung merah. Saat itu skornya 1-0 ya. Oke. Ini saat El Rumi emosi seperti apa? Wajar. Panas. Iya, bukan cuma El Rumi. Di situ ada Bastian, ada tim-tim kita pun ada Bang Iko Uwais, ada Bang Judika. Karena tensi tinggi dan partai final, ya wajar sih kalau emosi itu. Gitu. Kita intip ya, emosi apa ya, Rum? Mana coba? Biasanya kalem soalnya. Menurut kenapa gak diteruskan aja? Benar, kalau aku mau ngomong. Teruskan aja, habek gitu. Itulah seni sepak bola, maksudnya di dalam kita lawan, tapi di luar kita kawan gitu. Di dalam kita apa? Di dalam kita lawan, di luar kita kawan. Di luar kita kawan. Bener kalau sepak bola sportivitas. Iya. Tapi yang membuat Rumi sampai segitu ngototnya tuh kenapa? Sampai dia cekcok begitu tuh kenapa sih? Ya itu ya semuanya bukan cuma El Rumi sih. Dari tim kita pun sama, dari tim mereka sama. Karena kan ya saling memprovokasi biar mentalnya jatuh gitu kan. Sampai pertandingan kan gitu. Menurut kamu wajar nggak? Wajar sih wajar. Makanya kita sih abis dari situ ya udah kelar. Ketawa-ketawa lagi, salaman lagi ya udah biasa. Masa sih? Iya. Setelah panas begitu langsung Iya ketawa-ketawa? langsung. Dan bagusnya dari tim Colossus ini karena Gak ada dendam gitu? Gak ada dendam. Bagusnya dari mereka juga karena di selebriti ini kan lebih banyak yang senior kan, kayak Bang Billy, Bang Judika, Bang Iko. Jadi kelar acara, kelar main, mereka salim ke yang dicairkan lagi. Ada dendam dong Iya kan? Namanya main bola udah biasa. Jangan kan ya ini ya Liga RTN aja kadang tensinya tinggi apalagi. Makanya lu pada cobain main bola biar tahu rasanya. Boleh deh kita. Dia mah mainnya salon, jadi gak tahu. Kita main bola juga ya. Bola bekal gue biasanya. Sabar ya. Kita mau kasih lihat ya. Ini dia setelah kemarin ramai akhirnya Syamsir Alam buat klarifikasi. Kenapa harus klarifikasi? Nah, tadi tahu nggak yang di sensor itu ngomong apa? Apa? Kayak racun lo. Kalau ada kita kak langsung nyanyi dasar kau kayak ngeracun langsung. Makanya bawa Perlan deh kapan-kapan sama kita. Makanya kalian
kalau lagi main bola gitu ajakin kita dong. Ada hiburan, jadi pas berantem tuh kita langsung pas nyanyi. berantem nyanyi. Ho 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 ho. Cair ya. Habis Kak Dewi ho masuk aku sirgo banget. Jadi enak meriah. Namaku Bunga Melati. Ada ustazah. Ustazah terhibur kan ada ustazah kan. Kita cari duit kalau nggak gini nggak dibayar. Itulah bedanya Mariam dan juga Hadijah Kairo dan juga Jakarta ya. Memang kita harus belajar sama Mariam sama Hadijah. Itu berapa hari setelah tragedi itu klarifikasinya? Langsung dia kayaknya, langsung hari. Langsung enggak klarifikasinya gitu. Karena kan banyak juga yang netizen yang nonton itu cuma sepotong-sepotong dari cuplikan. Padahal aslinya di stadion itu kita ya biasa aja cair langsung. Biasa aja ya. Udahlah klarifikasi mah itu hal biasa, konflik segala macam. Sekarang saatnya kamu yang klarifikasi atas hubungan kamu. Dan juga Irma Darmawangsa yang katanya berantem. Akhir-akhir ini kamu cuek banget sama aku. Apa cuma gara-gara kamu nungguin aku kelamaan? Aku nggak bisa kamu giniin. Aku kesel, aku nggak suka. Terus terang aku ingin pisah sama kamu. Apa coba gara-gara apa? Karena aku nunggu kamu kelamaan gitu. Kamu nunggu aku kelamaan. Kenapa mesti posting di Instagram? Kenapa harus karena udah nggak kuat lagi ya? Karena aku WhatsApp, aku telepon nggak diangkat-angkat. Jadi ceritanya gini, aku kan dia ada ulang tahun, dia minta ditemenin sama aku. Saya yang temenin aku dong. Ayo aku temenin sama aku habis meeting kan. Nanti tunggu ya bentar ya. Nah aku telat 1 jam. Ya lu juga telat 1 jam, lama banget. Ya kan jauh aku dari Bogor. Oh oke. Oh terus dia nggak ngangkat. Kan bisa pakai patwa cepet. Dia nggak ngangkat telepon kamu. Nggak ngangkat, nggak balas WA segala macam. Akhirnya dia pergi aja sendiri. Aku nyampe rumahnya. Nah itu berantem Itu tuh. sendiri apa berdua? Siapanya? Itu Irmanya. Irma sendiri akhirnya. Nggak tahu deh. Jadi nunggu kelamaan tuh nunggu kelamaan kamu ngejemput dia, bukan nunggu kelamaan karena kamu ngumpulin mahar nggak jadi-jadi. Nggak, jemput dia. Gitu. Terus kamu samperin juga nggak? lihat. Irfan, kamu samperin nggak Irmanya? Ya sampai sekarang aja aku belum ketemu makanya. Bro, coba ada teleponnya nggak sekarang? Coba telepon ke Irma. Nggak ada di itu. Coba kita lihat ini ada postingan ini balasannya Irma dan Mawangsa. Mereka tuh balas-balasannya di Instagram, aku bingung nih. Capek nunggu lama-lama apa cari yang baru aja ya? Irma, pesan dari kami, Irma, tolong sabarlah. Kalau bisa cari yang baru, kenapa harus bertahan? Kasih solusi. Kalau bisa bertahan, kenapa harus cari yang baru? Ingat. Hubungan itu akan awet kalau misalkan lakinya bisa mempertahankan rumah tangga. Ya, amin. Kamu kejar dong, kamu cari. Masalah nggak ya Uma? Bener kan Uma? Enggak kan soalnya laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Aku nggak tahu aku orang baru bilang Kak. cerai kelar. Kalau perempuan mau bilang cerai 100 kali. Ya kita kembali dalam Dewi Show. Irfan kenapa nggak ke rumahnya Irma cari? Udah kan. Nggak ada juga? Nggak ada, dia nggak ada. Ya perempuan itu maunya dirayu. Kan aku percuma kan aku telepon nggak diangkat-angkat. Datang ke rumahnya. Udah katanya. Udah. Ya udah diem aja sampai di depan, nanti lama-lama juga dibukain pintu. Cuma kan masalahnya aku nggak bisa naik ke rumahnya. Kebayang kan kalau pasangan lo Dewi Bersih? Wah. Tapi kok tiba-tiba nggak jadi sama Irma, jadinya sama Kak Dewi. Waduh, itu dahsyat itu. Kalau aku mah lihat effortnya laki-laki kalau dia nungguin. Lama-lama ya kebuka pintunya, masuk sayang. Kan gitu. Biasanya aku nungguin terus, itu pun aku nungguin cuma nggak keluar-keluar. Aku telepon nggak diangkat. Kamu bosan juga kali ya? Habis dari Amir aku langsung tungguin lagi gitu. Sekarang ke rumahnya lagi? Sini aku videoin jadi kita tahu ya. Kamu nungguin berapa lama kemarin? Kemarin ya kurang lebih 2 jam. Ya nungguin 2 jam, Irma dan Mawangsa nungguin 2 tahun, mahar gak kumpul-kumpul kok. Kita kembali saat lagi. 5 tahun. Andai saja angin membawa rinduku padamu, andai saja waktu membawa jawabanku padamu. Pagi-pagi Anda.
membuat orang menjadi Nurul tertarik Zainal. sama Zainul selain suaranya? Apa? Apa coba? Pada saat Akhlaknya. Zainal matanya yang kalau lagi senyum itu bisa menjadi daya jual kamu. Coba lihat. Ya, matanya tuh sendu Karena gitu ya. sekarang kita itu udah bosan sama laki-laki tampan. Betul. Maksudnya nggak masuk apa? Loh, benar kita itu bosan dengan laki-laki tampan. Kita butuh laki-laki yang menyenangkan. menyenangkan yang manis. Yang ramah. Yang akhlaknya bagus. Karena kayak apalah Zainul. artinya tampan kalau misalnya dia tidak Apalah artinya. ya, Ya benar. Zainul kami semua mengucapkan Terima kasih. Tapi nih ya, senyum manis punya, suara bagus punya, baru kehilangan sesuatu guys. Apa pacar? Apa? Apa? Sedih banget. Kehilangan siapa? Zainul baru kehilangan jam tangan. Oh, jam tangan. Jam tangan bukan sembarang jam Gampang, nanti kita patungan maksud lo. Enggak ya, enggak kita ya. Kalian aja Kasih bertiga. lihat Zainul kehilangan smartwatch bukan sembarang smartwatch. Ini ada memorinya pasti. Oh, ada apa sih Zainul? Jadi gimana Nul ceritanya Nul? Mbak Inul kali. Zain. Zainul. Kenapa hilangnya di mana? Namanya Nur. Zainul. Zainul kakak sayang Zainul. Zainul jadi Nul Zain. Jatuh Zain. Mana hilangnya itu jam tangan Cerita di hilang ini mana? pasti berarti sekali. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya hilangnya di mana. Karena apa ya? Itu tuh sebenarnya jam tangan Apple Watch aku satu-satunya. Jadi Jam tangan bagiku apa? berharga banget. Mungkin Jam tangan apa? Jam tangan ya smartwatch satu-satunya. Oh, Beli nanti dibeli sama Mas Dian. Dan itu udah dari tahun 2022. Dulu pemberian fans juga kan dari habis kompetisi dikasih jam itu, makanya berharga banget buat aku gitu. Oh, iya pemberian. Kamu nggak inget Ya nanti hilangnya di dibeli mana? sama Mas Dian. Mas Dian kan ngefans juga sama kamu. Kita semua ngefans sama kamu. Nanti kita kita beli patungan satu-satu. berempat, kita Iya. patungan ya. Tiga aja. Kenapa bertiga lu mau patungan? Utang lu kalian berbayar. Waduh, utang kita bertiga dibahas nih sama Dewi. Zainul, Baru inget dikasih utang. sama fans. Sekarang fansnya tahu dong berarti kalau gitu pemberiannya hilang. Ya mungkin tahu karena semalam aku bikin story itu kan hilang itu kan sebenarnya hilangnya itu udah 3 bulanan, tapi aku nggak tahu semalam itu berasa kehilangan banget gitu aja. Oh, kayaknya ada yang lain kayaknya bukan jam doang deh. Enggak, bener mungkin jam apa? tangan. Mungkin ada yang hilang apanya? Gitu. Enggak Ini ada. usaha Zainul. Cintanya kan juga hilang kemarin udah. Hilang cintanya. Enggak. Tapi nggak apa-apa. Kalau cinta mungkin nanti ada yang bisa yang cocok segala macam. Kita masih nggak tahu lah. Namanya masih muda. Tapi kalau jam tangan ini mungkin ya karena fans ya. Artinya besar sekali. Kita Iya, pas lihat dia cari kemana-mana nggak nemu juga. Watch belum berapa bulan hilang belum ketemu. Jadi set soalnya nemenin dari tahun 2022 kirain keselip di mana tapi sampai sekarang nggak nemu. Atau kamu mungkin lupa kali titipin ke manajer kamu atau kemana? Iya dari kemarin nanya-nanya juga, tapi sampai sekarang belum nemu. Udah Di rumah apa di Lagi wudu pas Ya, sholat di mungkin. musola mana Mungkin gitu. ya. Iya kali ya gitu. Apa enggak lagi di Tapi mana? biasanya nggak dilepas sih jam. Posisinya di rumah. Oke, baik buat sobat Ambiar yang menemukan jam tangannya Zainul, silakan hubungi nomor telepon di bawah ini. Tapi kalau smartwatch itu kan bisa di tracking. Iya Ya benar. kan bisa ketahuan. Terakhir Oh lokasinya bisa di mana? ketahuan, iya bener. Terakhir malah karena kan sering apa ya? Aku jarang ngecas jadi lowbat terus baterainya. Sebenarnya jarang Ada yang nyolong kali. Ya nggak apa-apa ikhlasin aja siapa tahu nanti ada rezeki. Tapi lokasi terakhir di rumah. Tuh, lu Makanya nanti kalau misalnya jam tangan gak mau hilang, pakai jam dinding deh. Insya Allah kelihatan gak akan hilang ya. Tapi Zainul, ngomongin soal keluarga, Kebayang kan fans jam juga udah bagian kamu dan kamu anggap sebagai keluarga. Buktinya smartwatch dari fans aja hilang, sedihnya bukan main sama dengan sekarang. Ngomongin soal fans, kita mau kasih lihat ini kemarin Zainul baru ulang tahun, ngerayainnya barengan sama seru banget. Keseruan family gathering and birthday kemarin. Alhamdulillah, semoga semua happy. Thank you Zilovers dimanapun berada. Wow, fansnya banyak ya Zain. Di mana ini Zainul? Di Ragunan. Itu di Bogor, Sentul. Di Bogor. Sentul. Zilovers nama fansnya. Zilovers. Zilovers, jadi mereka yang bikin tuh. Iya, mereka yang bikin acara. Kamu tuh tahu nggak kalau dibikinin acara atau surprise itu apa gimana sih? Sebenarnya apa ya? Tahun ini tuh kejutan banget buat aku karena perayaan ulang tahunnya kemarin ada di studio Hobah juga di Maxi, terus dikasih sama Bang Adibal. Ya, sama Bang Adibal, sama Kak Yusuf, terus ada di villa juga sama Kamu mendata nggak Zilovers itu fans kamu yang tergabung dalam Zilovers ada berapa orang? Yang bener-bener fans kamu yang loyal banget deh. Tahu gitu. Yang sebenarnya kalau berapa orangnya aku nggak tahu, tapi lumayan banyak alhamdulillah. Terus lebih yang dari 200.
yang selalu mendampingi juga Ayah Wangki dan keluarga. Dia emang dari dulu kan support Zainul, terus bersama bunda-bunda yang lain yang selalu support. Bunda-bunda ya yang support kamu ya, ingat ya makin nasar. Banyak bunda-bunda. Yang ngefansnya banyak ibu-ibu, tapi emang ibu kan, oh iya. Jadi kamu diberangkatin ke Hong Kong? Iya. Sudah? Sudah. Wih, itu yang kemarin ke Hong Kong pakai kapal tongkang itu? Oh, di Hong Kong berapa hari? 4 hari kemarin. Sama siapa kamu ke Hong Kong? Sama Ayah Wangki, Temia. Sama siapa? Legend. Ayah Wangki, jadi Ayah Wangki tuh keluarga angkat aku di Bogor. Itu juga dibayarin mereka atau bayar sendiri mereka? Kalau aku dibayarin sama Zilver Songkong, kalau Ayah Wangki enggak, dia bayar sendiri. Tapi kita dengar katanya Zainul ini pergi ke Hong Kong, cuma perginya doang dibayarin. Pulangnya nggak dibayarin, makanya posenya pusing. Ini kita harus lihat ya. Makanya posting ini, dunia itu indah. Yang jelek itu omongan orang nggak suka kita. Kenapa lagi di Hong Kong malah kayak begini? Ada yang nggak suka kamu emang Zainul? Oh banyak. Ya nggak apa-apa, ya biarin aja. Namanya manusia kan ada pro dan kontra. Tidak harus semua orang suka sama semua orang. Bener. Tapi pasti ada komentar-komentar yang kamu, ketahuan banget lu nggak suka sama gua. Komentar apa yang menurut kamu kayak, ini kayaknya haters gua nih? Apa ya, banyak ya sebenarnya, apalagi banyak yang nggak hanya komentar tapi secara live gitu ngejelek-jelekin. Oh, bikin konten. Kamu tidak perlu peduli, kamu cukup memperlihatkan bahwa nih Zainul itu semuanya serba nyata. Gitu kamu harus kasih lihat. Untuk dibuktikan aja. Bener. Contoh Kak Dewi. Iya. Ada yang komentar langsung somasi, sret. Enggak, ada yang komentar. Memang. Enggak. Jangan, masih muda dia mah ya. Zainul, tapi ngomongin soal arti fans ya. Kan namanya fans, ada lovers, ada haters. Nah, kalau fans kamu ini bener-bener bakal ngebela nggak di media sosial? Misalnya kalau ada yang komen jelek, dia akan bener-bener langsung dibalas saat itu DP juga. lovers mah iya. Ini Zainul lovers. Ngebela banget sih. Jadi aku nggak perlu respon komentar negatif. Ada fans aku yang membela. Oh, jadi mereka yang langsung respon kamu. Berikutnya akan ngumpul-ngumpul sama Z-Lovers kapan? Dalam sebulan misalnya ada ketemuan sama Z-Lovers gathering gitu tuh sesering apa sih? Insya Allah nanti kalau misalkan udah anniversary 1 tahun. Oh, ini baru mau anniversary 1 tahun. Selamat pagi Z-Lovers. Semoga selalu ya Selamat pagi Z-Lovers DP lovers. didukung Zainulnya ya. Zainul, tapi kita juga bingung. Kemarin habis ulang tahun, habis jalan-jalan ke Hong Kong, harusnya happy. Tapi kok kita menemukan satu postingan yang membuat kita sedih, bertanya-tanya. Ya, gak minta apa-apa selain orang tua sehat, terus benar-benar itu aja. Rasanya kalau orang tua masih bisa senyum, masih bisa makan enak, udah lebih dari cukup. Aku cuma mau mereka ada di titik dimana mereka nggak perlu mikirin apa-apa lagi, bisa tenang lihat anaknya pelan-pelan ngeraih apa yang dicita-citain. Sekarang sih rasanya kadang campur aduk, ada momen dimana ngerasa nggak cukup berjuang, tapi ada juga momen lega karena mereka masih ada buat ngasih doa terbaik. Jadi kayak ya udah fokusnya cuma biar mereka sehat terus, nggak kebayang kalau tiba-tiba mereka nggak ada. Rasanya kayak belum cukup ngelakuin apa-apa buat mereka. Makanya sekarang cuma ngerjain apa yang bisa dikerjain selangkah demi selangkah, nggak usah buru-buru. Yang penting tetap jalan selama masih ada doa mereka, rasanya kayak punya pegangan paling kuat buat terus maju. Sukses nanti biar jadi hadiah buat mereka. Kecil atau besar, yang penting mereka bisa bangga. Ada kata atau kalimat nggak cukup berjuang. Itu tuh kan ekspektasi ya. Memang menurut kamu apa sih hal yang belum kamu penuhi untuk keluarga kamu? Ekspektasi dari kamu tuh apa yang belum tercapai? Apa ya? Sebenarnya sekarang itu lebih ke apa sih? Fokus pembagian mereka aja. Karena kan aku kan 7 saudara dan mungkin aku ngerasa di antara 7 saudara itu mungkin aku yang mendapatkan rezeki lebih. Apalagi orang tua aku kan dari dulu bayang ngidupin 7 orang anak dan beda paling 2 tahun gitu. Jarang main dan sekarang alhamdulillah aku ajak main. Mungkin kadang bisa ke Jakarta, ke Bogor, ajak main. Jadi suatu kebanggaan juga buat aku. Orang tua kerja apa Zainul? Ya ngajar ngaji sama petani. Masya Allah. Kamu anak keberapa? Anak ke-6. Dari 7 masih ada adik 1. Adik sekarang umur berapa? Adik umur 21. Zainul, berarti bisa dibilang kamu tulang punggung keluarga? Enggak tulang punggung juga, karena orang tua aku juga sebenarnya nggak pernah minta apa-apa, tapi ya kita sebagai anak pasti kesadaran. Balas budi ya. Ingin membahagiakan orang tua. Semangat selalu Zainul, rezekinya kita yakin akan terbuka jauh lebih lebar lagi, pintu-pintu rezeki pasti insya Allah akan terbuka. Membahagiakan orang tua salah satu kunci untuk bisa membuka pintu-pintu tersebut. Ajakin orang tua buat mampir ke Jakarta, ke Trans TV Fest tuh ya. Jalan-jalan ke sana. Tanggal 2 Agustus di Sunburst 2 Agustus ya guys, gratis. Ajakin makannya orang tua sama keluarga ya. Ada Ungu, ada Wali. Ada Dewi Persik. Ya.
ada Faris Adam. Oke, kita ketemu Ada di Nona sana. Pica-Pica. Di tanggal 2 Agustus Trans TV Fest di Sunburst Best Day. Harus datang. Yuk datang ke Trans TV Festival. Konser musiknya Trans TV dimeriahkan artis-artis ternama. Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi. Gratis di Sunburst BSD. Bagi ambiar geger. Bagi ambiar geger. Wah, terima kasih semua bintang tamu. Terima kasih sayang. Ustazah Oki, sehat selalu. Mas Adi, terima kasih. Mbak Juanti. Pokoknya dikasih sehat selalu. Amin, amin, amin. Iya, Jumat Kita berjumpa terus ya, pagi-pagi ambiar setiap Senin sampai Jumat. sampai hari Minggu. Setiap hari Minggu juga. Ya, jam berapa, King? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai jam 10:30. Kalau hari Minggu jam berapa, Kak? Jam 9.30. Iya. 9.30. Terakhir ini dia Zainul, Bidadari Cinta. Pagi-pagi ambiar.